Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Tutin Widayati, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011112809. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Minatur Rahman, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang di kelas 2 pada mata pelajaran matematika dengan materi diagram turus dan diagram gambar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar-dengar seksama, siswa kelas 2 semuanya. Baik. Siap. Kami siap belajar, dengar-dengar bersama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa meminta kepada Allah agar pelajaran nanti kita diberi kemudahan dan kelancaran. Doa dipimpin oleh Mbak Dara. Sikap sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbil alamin wa nuqadir rahman wa ja'alni min ibadil wassalihin. Alhamdulillah, doa sudah selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya. Anak-anak, hari ini Bu Guru membawa satu kotak snack. Nah, di dalam kotak ini terdiri dari berbagai macam snack, jumlahnya banyak. Ibu ingin membagikan kepada anak-anak. Tapi sebelum ibu bagikan ke anak-anak, tentunya kita harus mengetahui jumlahnya terlebih dahulu agar ibu mudah untuk membagikan ke anak-anak. Kira-kira ada nggak yang mau bantu Bu Guru? Ada. Mau nggak bantu Bu Guru? Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung dulu ya. Yang pertama apa ini anak-anak? Kita hitung ya. Ayo bareng-bareng berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa jumlah Nextar? 12. Ganti ya, sekarang ada Garuda Rosta. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Berapa jumlah Garuda Rosta? 6. Sekarang ini apa? 2 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Berapa jumlahnya? 8. Sekarang ganti. Apa ini? Carry. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa jumlah Gary? 12. Berapa jumlah Malkis tadi? 8. Berapa jumlah Nexstar tadi? 2. Oh, pintar. Berapa jumlah Rosta tadi? 6. Pinter. Bu Guru masukkan dulu ya. Anak-anak, sebenarnya ada loh ya cara menghitung snack-snack tadi dengan cara yang mudah. Anak-anak tidak harus menghitung ulang. Anak-anak bisa menghitung dengan benar dan tepat. Apa itu caranya? Ada yang tahu? Tidak. Nah, kita menggunakan diagram turus dan diagram gambar atau piktogram. Ada yang tahu diagram turus itu seperti apa? Tidak. Ada yang tahu diagram gambar itu seperti apa? Tidak. Nah, tidak tahu. Nah, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang diagram turus dan diagram gambar atau piktogram. Tujuannya agar anak-anak bisa dengan mudah merapikan sebuah data agar anak-anak bisa mengerjakan dengan benar. Selain itu, anak-anak bisa membandingkan mana sih jumlah yang paling banyak dan mana sih yang jumlah paling sedikit. Oke, semangat anak-anak. Semangat. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Nah, sekarang pada pelajaran hari ini Ibu Guru akan menayangkan sebuah video nanti ya. Nah, di dalam video ini nanti terdapat pembelajaran tentang diagram turus dan diagram gambar. Tugas anak-anak menyaksikan dengan agar anak-anak nanti bisa paham apa sih diagram turus itu, apa sih diagram gambar itu, dan bagaimana cara membuat diagram turus dan diagram gambar. Oke, sudah siap? Sudah siap? Piktogram dan diagram batang. Halo teman kece, coba cermati kedua gambar ini. Keduanya bukan sekedar gambar biasa loh. Gambar-gambar ini memberikan banyak informasi. Gambar pertama adalah piktogram. Dari piktogram ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang jumlah alat tulis yang tersedia di koperasi sekolah. Sedangkan gambar kedua adalah diagram batang. Dari diagram batang ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang jumlah siswa yang ikut di tiap ekstrakurikuler. Masing-masing disebut sebagai piktogram dan diagram batang. Wah, jadi penasaran kan? Apa itu piktogram dan diagram batang? Bagaimana memahami informasi di dalamnya? Dan mengapa penting mempelajari topik ini? Yuk, kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Piktogram atau disebut juga dengan diagram gambar adalah cara menyajikan data menggunakan gambar atau simbol, di mana setiap gambar mewakili jumlah tertentu. Misalnya, contoh piktogram untuk data peminjaman buku di perpustakaan selama 1 minggu berikut. Gambar satu buku mewakili 10 buku yang dipinjam. Dari piktogram ini, kita bisa tahu beberapa informasi, seperti hari apa peminjaman buku yang paling banyak. Dengan mudah terlihat bahwa gambar buku yang paling banyak adalah pada hari Jumat, yaitu 5 gambar buku. Karena satu gambar buku mewakili 10 buku, maka jumlah buku yang dipinjam pada hari Jumat adalah 5 dikali 10, sama dengan 50 buku. Hari apa peminjaman buku yang paling sedikit? Jawabannya adalah hari Kamis.
Terlihat pada piktogram pada hari Kamis hanya ada 1 gambar buku, artinya hanya 10 buku yang dipinjam. Lalu, berapa jumlah keseluruhan buku yang dipinjam selama 1 minggu? Perlu diingat bahwa gambar 1 buku mewakili 10 buku. Hari Senin ada 3 gambar buku, artinya 30 buku yang dipinjam. Hari Selasa 2 gambar buku, artinya 20 buku yang dipinjam. Hari Rabu 4 gambar buku, artinya 40 buku yang dipinjam. Hari Kamis 1 gambar buku, artinya 10 buku yang dipinjam. Dan hari Jumat 5 gambar buku, artinya 50 buku yang dipinjam. Jika semuanya dijumlahkan, totalnya ada 150 buku yang dipinjam selama 1 minggu. Jadi, untuk membaca piktogram, kita perlu melihat ada berapa jumlah gambar dan berapa nilai yang diwakili oleh setiap gambar. Dengan begitu, kita bisa tahu jumlah atau banyaknya setiap kategori data yang disajikan. Wah, sudah tahu ya apa itu piktogram dan diagram datang dan bagaimana cara memahami informasi di dalamnya. Mengapa penting belajar topik ini? Dengan belajar topik ini, kita bisa menyajikan data dengan lebih menarik sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, kita juga belajar untuk mengelompokkan data, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari informasi yang disajikan. Ini melatih kemampuan berpikir logis, teliti, dan kritis sejak dini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memahami informasi yang disajikan dalam bentuk diagram seperti ini. Misalnya, hasil survei atau grafik cuaca. Beberapa bidang profesi juga membutuhkan kemampuan untuk menyajikan dan memahami data. Misalnya, di bidang statistik, penelitian, keuangan, sampai bisnis dan pemasaran. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan berikut. 1. Perhatikan diagram gambar panen apel di beberapa daerah berikut. Daerah mana yang memperoleh panen apel terbanyak? Hai kawan murid sekolahmu, selamat datang kembali di petualangan negeri Pandeglang. Setelah melihat-lihat berbagai kenampakan alam yang indah di negeri ini, kita akan melanjutkan petualangan kita nih teman-teman. Pada kali ini, Pak RT akan memperkenalkan kita dengan berbagai warga lokal penghuni negeri ini loh. Wah, sudah penasaran bukan? Oh iya, Pak RT meminta tolong nih kepada kita untuk menyajikan informasi mengenai penghuni negeri ini dalam bentuk diagram tulis loh. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan belajar membentuk diagram tulis dari informasi atau data yang didapatkan mengenai penghuni negeri Pandeglang. Yuk kita mulai belajar. Dalam video sebelumnya, kamu sudah mengenal diagram gambar atau piktogram. Nah, ketika kita menggunakan diagram gambar, kita seringkali mengalami kesulitan nih ketika jumlah data yang ada sudah semakin banyak. Misalnya hingga 100 atau bahkan 1000. Oleh karena itu dibuat bentuk penyajian data lain, yaitu salah satunya diagram turus. Turus itu apa sih? Turus adalah sebuah simbol garis lurus yang menunjukkan jumlah 1. Sebagai contoh, ketika kamu ingin menuliskan informasi jumlah peserta kelas petualangan negeri Pandeglang, kamu bisa menuliskannya dengan seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk setiap angka 5, garis yang dituliskan akan miring seperti ini. Ini juga dapat membantu kamu berhitung lengkap loh ketika jumlahnya sudah semakin banyak. Misalnya dengan turus sebanyak ini, kamu bisa langsung berhitung lengkap, yaitu 5, 10, 15, dan 20. Jadi, terdapat 20 peserta kelas petualangan negeri Pandeglang. Nah, sekarang kita kenalan nih dengan kelompok pandemia dan sajikan informasi tentang usia dan jenis kelamin mereka dalam bentuk diagram turus. Semangat!
videonya sudah selesai ya anak-anak ya? Sudah. Suka dengan tayangan video tadi? Suka. Senang dengan tayangan video ini tadi? Dari tayangan video ini tadi, apakah anak-anak sudah paham diagram turis itu seperti apa? Sudah. Apakah sudah paham diagram gambar atau piktograf itu seperti apa? Sudah. Nah, sekarang karena videonya sudah selesai, nyoba dilihat di depan sampean di Bu Guru sudah menyiapkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing sudah Bu Guru siapkan 1 kotak. Nah, di dalam kotak tersebut terdiri dari bermacam-macam snack. Jumlahnya pun juga tidak sama. Nah, tugas anak-anak sekarang menghitung masing-masing snack tersebut dan mengelompokkan sesuai dengan jenisnya. Kemudian data tersebut anak-anak masukkan ke dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan di samping kotak snack. Data tersebut anak-anak diminta merubahnya ke dalam bentuk turus yang seperti tadi dan ke dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Semangat? Semangat? Semangat untuk bisa? Bisa. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ya betul, oke baik. Sekarang anak-anak mengerjakan sekarang. Oh, dihitung ya Pak? Enggak apa-apa sambil berdiri kalau ngitung. Nah, kalau ngitung sambil berdiri enggak apa-apa. Nah, ada yang ngitung sukro, ada yang ngitung wafelo lah. Nah, ditulis. Pinter, lanjut. Sambil berdiri enggak apa-apa ya. Semangat, semangat. Nah, pinter. Semangat, semangat, pinter, pinter. Pinter ya. Ayo. Ayo semangat. Ditulis dalam bentuk sesuai gambarnya ya. Pinter. Pinter. Oh, pinter. Berarti 17. Iya. In next star. Oh, pinter.
Nah, sudah selesai ya anak-anak ya? Sudah bisa? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena sudah selesai, tugas anak-anak mempresentasikan hasil penyajian data tersebut di depan. Nanti ibu panggil setiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil penyajian datanya ke sini ya. Nah, sekarang ibu panggil kelompoknya Mbak Dara untuk maju. Ini loh teman-teman punya saya. Sukro 5, Malkis 14, Nexstar 13, Wavelo 12. Sudah? Sudah. Dari penyajian data kelompoknya Mbak Dara, snack terbanyak apa ya? Malkis, Snack paling sedikit apa ya? Sukro, Nah, selisih antara Malkis dengan Nexstar berapa ya? 1. Betul anak-anak, kita beri tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, berikutnya, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Siapa yang mau mempresentasikan penyajian datanya ke depan? Bu Guru tunjuk saja. Kelompoknya Mbak Asna maju ke depan. Halo teman-teman, ini punya saya. Sukro 6, Malkis 16, Nexstar 6, Wavelo 22. Udah ya, Bu Guru tanya dulu, jumlah snack terbanyak apa ya? Malkis. Wavelo. Jumlah snack yang paling sedikit sekali apa Mbak? Sukro. Kemudian selisih antara Sukro dengan Malkis berapa ya Mbak Asna ya? 10. Betul. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Asna. Duduk, silakan duduk. Oke anak-anak, semuanya sudah bagus dan benar dalam mengerjakan tugas tadi. Anak-anak sudah paham apa itu diagram turus, apa itu diagram gambar atau piktogram. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Mana semangatmu? Kita bisa, tepuk tangan semua. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa? Diagram turus dan diagram gambar atau piktogram. Tujuannya untuk apa anak-anak? Biar gampang. Oh, biar gampang. Punya Mbak sih sekarang, kalau Bu Guru misalnya ya punya 10 wavelo, Bu Guru minta diubah ke dalam bentuk turus. Kira-kira Samen sudah bisa ya? Nyoba Bu Guru tunjuk. Mbak Asna maju. 10 wavelo. Silahkan maju. Betul anak-anak? Oh, kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Asna. Terima kasih Mbak Asna, jawabannya sudah betul. Nah, kalau Bu Guru mempunyai Malkis sebanyak 7, cuma sedikit Malkisnya Bu Guru ya, jadi cuma punya 7. Kira-kira kalau di dalam bentuk turus, siapa yang bisa? Silakan. 7 ya. Betul anak-anak? Oh, kita kasih tepuk tangan. Tulisannya kecil ya anak-anak. Ya enggak apa-apa, betul. Pinter, duduk ya Mas. Sekarang, kalau Bu Guru punya Malkis ya, Malkisnya Bu Guru itu 5. Kalau di dalam bentuk diagram gambar, 1 Malkis sama dengan 1 bintang. 1 Malkis sama dengan 1 bintang. Nyoba siapa yang bisa? Oh iya Mbak Mailan, 1 Malkis 1 bintang dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. 1 Malkis 1 bintang. Wah, kecil sekali ya anak-anak ya. Enggak apa-apa, itu betul. Tepuk tangan untuk Mbak Mailan. Tulisannya kecil tapi betul ya anak-anak ya. Sudah. Sekarang anak-anak sudah paham tentang apa itu diagram gambar atau apa itu diagram turus. Nah, menurut anak-anak memudahkan atau menyulitkan? Memudahkan atau menyulitkan?
Nah, sekarang Bu Guru tanya, apa yang kalian rasakan dengan belajar ini tadi? Senang. Suka kalian belajar ini tadi? Suka? Kalau besok Bu Guru kasih pelajaran ini lagi, kira-kira sampean mau nggak? Udah ya, karena alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai, sudah berjalan lancar. Kita tutup dengan doa. Doa dipimpin oleh Mbak Dara. Sikap sempurna, sikap doa, berdoa mulai. Bismillah. Ya Rabbi bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.